Faman kanat hijratuhu, siapa yang berhijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah. Allah itu di satu tempat atau bukan? Enggak. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak memerlukan tempat. Maka jika disebut berhijrah kepada Allah, itu bukan berpindah secara fisik. Maka ini disebut al-hijrah minal maddiyah, berhijrah dari sisi materi kepada sisi rohani, berhijrah dari pahala kepada yang punya pahala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sampai kapan beribadahnya karena pahala? Mau sampai kapan kepada Allah berniaga, bertransaksi? Walaupun di Quran ada hal adullukum ala tijaratin, betul ada di Quran, tapi itu awal-awal turun. Awal-awal turun. Hadis ini mengajarkan apa? Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, berarti siapa yang berpindah, yang gerak hidupnya untuk Allah yang maha zahir dan maha batin, berarti dia mulai beribadah itu bukan lagi karena transaksi pahala. Seandainya tidak ada ustadz yang mengatakan sholat duha melancarkan rezeki, masih sholat duha kah? In a'taka minal arsy ilal farsh faqul lahu la innama anta urid. Kata Imam Abu Yazid, wahai sahabatku, jika engkau diberikan Allah kejayaan aras itu di puncak surga. Surga itu yang tertinggi apa? Firdaus. Tapi langit-langitnya surga Firdaus, langitnya itu aras. Berarti puncaknya surga Firdaus aras Allah. Yang boleh naik aras itu cuma orang-orang spesial. Di surga Firdaus hanya boleh bertemu Allah 2 kali dalam sehari, sedangkan di aras boleh setiap saat. Maka banyak nanti di antara kita antri ingin masuk surga Firdaus. Dari surga Firdaus nggak puas, ingin masuk ke naik ke arsy Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, binuri habibihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arafnahu wa abadnahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, ma ba'du. Para asatiz, para kiai dan para imam, para muazzin, para dewan masjid, semoga Allah berkahi beliau-beliau ini. Amin. Kalau beliau ini enggak bersekutu, acara ini enggak ada, benar enggak? Maksanya soleh bener ya? Karena nama beliau memang Kiai Soleh. Insya Allah kalau waktu kami luang, kebetulan saya juga tinggal nggak jauh dari sini, nanti kita agendakan kajian kitab di sini, insya Allah. Ya. Udah dijawab Kiai? Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, rohani, pikiran kita semua, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk orang tua kita, guru-guru kita, untuk yang membangun masjid ini, yang mengurusi masjid ini, dan siapapun yang hadir malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya? Amin. Karena tema kita hijrah, kebenaran di dalam kitab Al-Hikam. Kalau di kitab saya nomor 43, di beberapa kitab yang lain nomor 50 atau ada yang lebih. Ada pembahasan khusus mengenai hijrah. Dan bahkan Imam Nawawi Skandari yang menulis Hikam, beliau menukil hadis hijrah. Hadisnya pasti sudah paham. Faman kanat hijratuhu ya ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulih. Ini hadis pertama yang diajarkan guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub di sini. Dulu ngajar kitab Arba'in, masih ingat? Yang dulu ikut kajian Kiai Ali Mustafa Yaqub pasti ingat, ya. Beliau khatam kajian kitab, beberapa hari setelah itu beliau juga khatam umurnya. Jadi masjid ini saksi salah satu masjid terakhir yang beliau jambangi sebelum beliau wafat, ya. Semoga guru kami diridai Allah di alam sana. Amin. Apa kata Imam Nawawi Skandari? Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita sering dengar tapi tidak wanzur, tidak menelaahnya. Faman kanat hijratu, siapa yang berhijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah. Allah itu di satu tempat atau bukan? Enggak. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak memerlukan tempat. Maka jika disebut berhijrah kepada Allah, itu bukan berpindah secara fisik. Maka ini disebut al-hijrah minal maddiyah, berhijrah dari sisi materi kepada sisi rohani. Berhijrah dari pahala kepada yang punya pahala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sampai kapan beribadahnya karena pahala? Mau sampai kapan kepada Allah berniaga, bertransaksi? Walaupun di Quran ada hal adullukum ala tijaratin, betul ada di Quran. Tapi itu awal-awal turun. Awal-awal turun. Hadis ini mengajarkan apa? Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, berarti siapa yang berpindah, yang gerak hidupnya untuk Allah yang maha zahir dan maha batin, berarti dia mulai beribadah itu bukan lagi karena transaksi pahala. Seandainya tidak ada ustadz yang mengatakan sholat duha melancarkan rezeki, masih sholat duha kah? Bagaimana? Hah? Saya kurang yakin. Seandainya umroh, antara umroh dan umroh itu ampunan dari Allah, seandainya tidak ada hadis itu, mungkin orang-orang tidak mau umroh. Seandainya tidak ada hadis, siapa yang duduk ba'da subuh sampai terbit matahari, maka bagi dia pahala umroh dan haji tamah sempurna. Siapa yang mau duduk? Nabi berbicara begitu kepada sahabat yang awam. Sahabat yang awam. Tapi sahabat-sahabat yang tidak awam, yang sudah mengenal Allah dengan ma'rifat yang dalam, mereka tidak diajarkan begitu.
Jadi Nabi itu mengajari sahabat bertahap. Ada yang diberi motivasi, akhirnya mereka beramal karena motivasi. Lama-lama mereka beramal bukan karena motivasi pahala, tapi karena Allah yang nyuruh. Ciri-ciri anak kecil berbuat amal diancam dulu atau diiming-imingi dulu. Ama diancam, benar nggak? Diancam dan dua-duanya. Sudah berapa lama kita seperti itu? Perasaan masih muda aja, kata Kiai Soleh ya. Sudah berapa lama kita beramal karena iming-imingan? Kalau anak sudah gede, dia sholat itu bukan lagi karena diancam atau tapi karena dia sadar. Maka anaknya disebut, kamu sudah dewasa nak. Ini yang di depan saya sudah dewasa belum rohaninya? Seandainya tidak ada ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu menjadi tenang. Seandainya tidak ada ayat ini, mungkin orang jarang berzikir kepada Allah. Karena kita ini biasa dididik seperti pedagang sama pembeli. Jarang yang dididik menjadi orang yang tulus mencintai. Ini saya nggak nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu senang nggak dicintai tulus? Apalagi umur udah nambah gini ya nggak? Dicintai bukan karena cantik, bukan karena kaya atau dan lain sebagainya. Kan begitu maunya, benar nggak? Itu bapak ibu, ini ibu-ibu saya kabarin, itu sebenarnya sifat Allah yang Allah sedikit percikkan kepada ibu-ibu. Allah itu ingin beri pelajaran, wahai hamba-hambaku. Ini yang disebut sifatul jamal, sifat keindahan atau sifat feminim. Allah itu tidak feminim, tapi disebut jamal. Apa arti jamal? Cantik, indah. Kalau saya sebut indah, cantik, itu sebutan untuk cowok atau cewek? Ada nggak cowok cantik? Begini tangannya nggak jatuh. Ya. Karena orang yang diberikan sifatul jamal, sifat indah dan cantik, ingin dicintai apa adanya, Allah ingin berkalam, wahai hamba-hamba Allah, wahai laki-laki, wahai perempuan, wahai pria, wahai wanita, cintailah aku apa adanya. Makanya Allah disebut dalam hadis Imam Bukhari, innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu. Pencemburu itu laki atau perempuan biasanya? Perempuan. Makanya ujian perempuan itu selalu cemburu. Ya, benar Pak ya? Kalau kita cemburu beres Pak. Ya. Kalau ibu-ibu cemburu panjang ceritanya. Tapi bukan berarti Allah perempuan. Tapi sifat perempuan itu percikan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat nggak ngaji gini? Enggak kan? Kalau enggak saya ganti topik. Saya rasa temanya biasa ya. Hal yang biasa tapi kita bawa ke ranah yang luar biasa, insya Allah. Kan hijrah ya. Kajian kita juga mesti hijrah. Kajian kita juga mesti hijrah ya. Kata Imam Nu'tailah, wa ta'ammal hadzal amr in kunta dha fahmin wassalam. Wahai muridku, perhatikanlah hadis ini jika memang kamu punya akal sehat, punya pemahaman yang tajam. Lalu oleh Imam Al-Khatib Al-Waziri
beliau menukil kalam Imam Abu Yazid. Ya. Abu Yazid ini didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini mengatakan, ya Sayyidi Ausini, wahai Tuan Syekh, wahai Pak Kiai, kira-kira begitu sekarang, wahai Pak Kiai Soleh gitu ya. Kalau di sini kiainya siapa? Abu Yazid. Abu Yazid ini wafat tahun 261 Hijriah. Ini ilmu Kiai Mustafa Yaqub menghafalkan wafatnya ulama ya. 261 Hijriah. Sekarang kita 1440. Bener. Jangan salah lagi loh. Berarti sebelum maghrib tadi berapa? 1440. Dalam Islam waktu itu dimulai dari maghrib. Makanya ada doa sebelum berpisah dengan tahun lalu, ada doa setelah masuk ke tahun baru. Meskipun oleh sahib kita yang di luar sana, bukan di luar masjid, di luar pikiran kita, tradisi itu disebut bid'ah, tapi ulama kita bilang tidak. Kenapa? Ini mengikuti Umar. Sayyidina Umar dialah yang mempelopori tahun baru Hijriah. Kalau Umar sudah buat, maka kita isi dengan doa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Kalau orang buat sesuatu yang baik, siapa yang ikutinya dapat keberkahan kebaikan. Ya. Imam Abu Yazid ditanya, wahai Tuan Syekh, wahai Pak Kiai Abu Yazid, tolong beri aku nasihat. Sering datang ke Kiai terus ngomong, Pak Kiai nasihati saya, benar nggak? Itu tradisi ulama salafus saleh. Lalu Imam Abu Yazid berkalam, in a'taka minal arsy ilal farsh faqul lahu la innama anta urid. Kata Imam Abu Yazid, wahai sahabatku, jika engkau diberikan Allah kejayaan aras itu di puncak surga. Surga itu yang tertinggi apa? Firdaus. Tapi langit-langitnya surga Firdaus, langitnya itu aras. Berarti puncaknya surga Firdaus aras Allah. Yang boleh naik aras itu cuma orang-orang spesial. Di surga Firdaus hanya boleh bertemu Allah 2 kali dalam sehari, sedangkan di aras boleh setiap saat. Maka banyak nanti di antara kita antri ingin masuk surga Firdaus. Dari surga Firdaus nggak puas, ingin masuk ke naik ke aras Allah, tapi nggak mudah. Nggak mudah. Ketemu kiai aja sulit, apalagi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak ketemu kiai sulit? Benar. Coba aja mau ketemu Abah Lutfi, nggak mudah loh. Ketemu Kiai Fulan, Habib Fulan, nggak mudah. Itu baru ketemu pewaris Rasulullah, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira mati langsung ketemu Allah, enak bener. Mati langsung ketemu Rasulullah, enak kali. Nah begitu. Orang yang meninggal ketemu Rasulullah, hidup dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Abu Yazid? Seandainya engkau diberikan sorga, puncaknya sorga aras, atau kenikmatan dunia al-faras. Al-faras itu nikmat kasur maksudnya, nikmat menikah. Faqul lahu la, jawablah, katakan kepada Allah, ya Allah, bukan ini yang aku mau. Innama anta urid, yang aku kehendaki hanyalah engkau, pemilik sorga. Ini namanya hijrah. Ini hijrah versi Imam Abu Yazid, Imam Salafus Saleh. Hari ini banyak yang berbicara salaf. Ini versi salaf yang ruhaninya. Banyak orang menyebut kata salaf hari ini untuk menyakiti umat Islam. Benar nggak? Menyebut salaf untuk menyalahkan umat Islam.
Tapi kalau kita nyebut salaf untuk menyebutkan spirit, semangat orang-orang terdahulu. Nah, itu perbedaan kita yang bersanad kepada mereka dengan mereka yang mengklaim selalu ikut salaf. Ya, gak usah rebutan. Ya, yang penting punya sanad. Apa arti sanad? Silsilah ilmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau disuruh milih sorga Firdaus atau sholat 2 rakaat, pilih mana? Bingung kan? Pilih mana Pak? Ayo Mas, Bang. Sholat 2 rakaat atau surga Firdaus? Beneran, belum tentu diterima loh. Sholat gaya bener. Kayak udah diterima aja sholatnya. Enggak apa-apa. Apa alasannya kalau sholat? Apa? Berzikir. Zikir belum tentu ketemu. Apa? Ikhlas. Beneran sholatnya ikhlas. Jangan-jangan sholatnya pengen rezekinya lancar. Ibu-ibu kalau sholat sama sorga Firdaus pilih mana? Sama Bang Firdaus ya maunya? Beneran? Wah keren juga nih jamaah Kiai Soleh ini. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, siapa namanya? Beliau bagi jawaban dan alasannya. Kata beliau, la in khayyirtu baina rak'atain wa dukhulil firdaus lakhtartul rak'atain. Beliau ini dibully oleh sebagian orang yang tidak faham bab ini, karena beliau mengatakan, seandainya khayyirtu, aku disuruh milih sorga Firdaus atau sholat 2 rakaat, lakhtartur rak'atain, aku akan memilih sholat 2. Tunggu dulu, sholat beliau pasti diterima Pak. Karena beliau sholat itu nggak tahu lagi kiri kanan. Tapi kalau saya milih Firdaus, karena saya belum tahu sholat saya diterima. Ayo yang mana ayo? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kata beliau, li'anni fil firdausi bihazzi, karena aku berharap surga Firdaus itu keinginanku. Sedangkan rak'atain bi rabbi, aku bersama yang punya sorga Firdausil A'la. Yang benar nih Pak. Udah begitu belum sholatnya? Ya, mirip-mirip. Ini saya kasih ilustrasi. Kalau kita ngobrol, duduk bersama orang yang kita senengin, apalagi lawan jenis, masa-masa dulu, masa muda, 5 menit, 5 jam rasanya berapa? Bener. Mau balik dulu, ntar aja gitu ya. Bener gak? Bener ya? Tahu-tahu sudah matahari udah benar, udah maghrib. Dek, udah maghrib. Belum isya gitu. Tuh, pengalaman tuh. Itu baru ama makhluk yang kita senangi. Laki-laki senang dengan perempuan yang jamilah, yang indah, wajahnya, budi pekertinya. Perempuan senang dengan laki-laki yang nyaman diajak ngobrol, apalagi nyaman dompetnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bener ya, sama orang yang kita senangi, lama itu terasa sebentar. Betul? Ya. Kalau sama Allah kira-kira gimana? Kenapa orang bayangkan dengan Allah itu menakutkan? Karena selama ini kita dididik menakutkan. Allah itu tukang ancam. Allah itu suka ngancam, awas lo kamu masuk neraka lo.
ahli bid'ah loh ya. Makanya kajian-kajian begitu tuh lame. Kenapa? Karena dari kecil sudah dididik mengancam. Kamu gak sholat tapi neraka loh. Kamu begini neraka loh, gitu aja terus. Akhirnya ketika ingin hijrah, udah dewasa ingin hijrah, dengar orang baca hadis. Apa hadisnya? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seneng aja bukan main. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Awas ente. Jadi orang-orang yang suka kajian-kajian ancam mengancam itu memang dididiknya begitu dari kecil. Jadi bukan salah kelompok itu sebenarnya, tapi memang kita dari kecil dididik bab ancam mengancam. Jadi otak itu udah otomatis. Otak ini kan kalau sering diasah, dia akan mengikuti pola-pola itu. Alhamdulillah saya sering dididik guru-guru dan orang tua saya dengan apresiasi. Jarang diancam. Bahkan kalau nilai kami rendah, percaya nggak Bapak Ibu, nilai akidah akhlak saya dulu 4. Karena tiap hari tengkar mulu. Nonjok orang lah, nendang orang lah, bonyok itu orangnya. Karena hobinya dulu silat sama karate. Tapi bapak saya bilang 4. Ya masih kelas 2, semester 1, nggak apa-apa, antar juga bagus ya. Nggak pernah ngancem. Kapan bapak saya ngancem? Sekali aja. Saya kelahi Pak. Mata kita merah. Pulang mata merah. Lidi dia ambil sama itu rotan. Lari lagi. Tongkar lagi ngalahin orangnya. Jadi cara didiknya beda. Semoga Allah merahmati kedua orang tua saya. Ayahanda masih hidup, ibu sudah berpulang, sudah berhijrah ke alam barzakh. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalimat ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Betul, dalam alam rohani, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah merasakan namanya bab ihsan. Ihsan itu memandangnya dan dipandangnya. Ini biar indah. Mandang orang yang kita suka, seneng nggak? Dipandang oleh orang yang kita cintai, seneng nggak? Itu yang disebut ihsan. Beruntunglah yang namanya ihsan. Ya, pengen namanya hikam ya. Bener, senang dipandang oleh orang yang kita suka. Senang. Dipandang oleh guru, dipandang oleh orang yang kita anggap mulia, kita senang. Tapi bedanya kalau dipandang guru, ada guru yang kalau mandang kita keringetan. Itu karena gurunya suka ngancem. Ada guru yang jika pandang kita senang, berbunga-bunga. Begitu enggak? Rasulullah itu digabung dalam diri beliau dua hal itu. Ada bab jamal, ada bab jalal. Sehingga ada sahabat baru datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa dirinya paling sempurna diperhatikan baginda. Apa kata dia? Dengan pedenya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling engkau cintai?" Rasulullah ini jujur. Kalau ditanya begitu, jawabnya juga jujur. "Maaf, orang yang paling ku cintai Abu Bakar." Langsung wajahnya ini. Di situ dia tahu Rasulullah itu suka memberi perhatian semua sahabatnya. Wala yaqta' haditha ashabih. Nabi itu kalau sahabatnya ngomong nggak dipotong. Nggak sanggup jadi nabi Pak, saya nggak sanggup jadi nabi. Saya kalau orang banyak nanya, saya potong aja. Pertanyaannya apa Mas? Gitu, langsung begitu. Kalau Rasulullah enggak. Apalagi kita dikasih limit sama pengurus, sekian menit Bu ya katanya. Ya harus kita potong-potong tuh kalau orang nanya. Ya. Kalau kita belum sampai martabatul khawas, tingkatan setinggi beliau atau murid Imam Ad-Darani, pilihlah surga Firdaus. Tapi kalau sudah tahu ilmu ihsan,
sudah merasakan nikmatnya sholat. Udah pernah nikmat sholat belum? Nikmat sholat bukan karena bacaan imam bagus. Mohon maaf nih para imam, bukan. Nikmat sholat itu munculnya dari dalam. Makanan enak di depan, hati lagi nggak enak, makannya enak nggak? Paham? Sorga di dunia itu namanya sholat. Hidangan terindah di alam semesta itu namanya sholat. Apabila seseorang hatinya tidak nyaman, maka dia tidak akan mampu menikmati sholat. Oleh karenanya Bapak Ibu, sebelum sholat handphone matikan. Ya, sebelum sholat duduk berdiri, kalau perlu sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya conditioning. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan conditioning. Selevel Nabi, conditioning mau zuhur 4 rakaat. Umatnya Nabi berapa rakaat? Beneran 4, paling cuma 1-2 orang ya. Mulai ngamalin mulai besok sunnah sebelum sholat zuhur. Jadi kita udah azan, kita sholat berapa rakaat? 2 rakaat plus 2 rakaat. Itu cara apa? Mengkondisikan hati. Itu rahasianya. Selevel baginda Rasulullah SAW, beliau mengkondisikan kalbunya sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Masa kita tidak? Khusus maghrib, karena beliau kadang sholat 2 rakaat setelah azan, kadang tidak. Bahkan di riwayat itu disebutkan siapa yang mau sholat, yang tidak, nggak apa-apa. Maka sahabat Nabi sebelum terbenam matahari mereka sudah duduk di masjid. Ya, kalau kita mungkin duduk di musola, di surau, di langgar, duduk di tempat kita mau sholat, persiapan kolbu. Orang mau ujian aja persiapan, kenapa dia mau sholat dia tidak persiapan? Mulai mau hijrah sholatnya, maka sebelum sholat persiapkan dirinya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang dipandang apa? Baju yang bagus? Enggak. Yang dipandang Allah apa? Kolbu. Maka yang dipersiapkan kolbu. Tapi kolbu ini dia terpengaruh oleh yang zahir, ya, terpengaruh oleh handphone, oleh mata menonton, oleh gosip, oleh pikiran. Kondisikan kolbu sebelum sholat ya. Nah, Rasulullah itu makomnya sudah sampai, sholat itu rehat. Kalau kita rehat dulu baru sholat, beda. Makanya saya nggak yakin kalau tadi jawabnya saya pilih sholat Ustadz. Nah, kurang yakin saya. Belagu bener. Bapak Ibu yang makanan Allah. Waqala Imam Abu Bakar Ash-Shibli quddasallahu sirrahu. Imam Junaid pernah dengar Junaid Al-Baghdadi, Imam Salafus Saleh. Beliau yang mengajarkan tasawuf. Jadi kalau ada orang ngomong hari ini tidak ada tasawuf di masa dahulu, di masa Salafus Saleh, dia berbohong atas ulama Salafus Saleh. Imam tadi yang saya sebut Darani, Imam Junaid, dan yang pertama kita sebut Abu Yazid, semuanya imam Salafus Saleh dan semuanya imam Sufi. Jadi Sufi bukan dari Buddha, bukan dari Hindu, apalagi dari Yahudi. Ya, masa ada ustadz bilang ini dari Shaolin? Ya, kalau nggak belajar sejarah, nggak ngaji hadis, namanya hadis musalsal, ente ngaji, jangan cocok logi. Ya, dalam kajian ilmu hadis ada namanya al-musalsal bis-subhah. Hadis menerima tasbih dari guru. Lalu tasbihnya dari mana? Dari murid Sayyidina Ali dan murid Sayyidina Abu Hurairah, namanya Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Beliau yang pertama kali pakai tasbih. Tasbih dalam pengertian seperti ini. Tapi tasbih yang umum jumlahnya 2000, pertama kali Abu Hurairah. Sedangkan tasbih yang tidak diikat yang pertama kali istri Rasulullah itu Juwairiyah dan Safiyah.
Apa kata mereka yang tidak sepakat pakai tasbih? Kamu pilih Rasul atau sahabat? Itu namanya GOBLOK. Jangan dibaca. Sahabat itu ikut Rasulullah. Jangan kemudian kasih pilihan ikut Rasul, ikut sahabat. Ikut sahabat itu ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mereka menghina sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan ente ikut Nabi, ente ikut sahabat. Itu kalimat yang tidak pantas dikalamkan oleh seorang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita nggak boleh menghina sahabat sama sekali. Itu penghinaan luar biasa. Itu lebih parah dari Syiah. Syiah Rafidhah menghina sahabat, tapi nggak sempat ngomong begitu. Nggak ada mereka ngomong ente pilih sahabat atau pilih Rasulullah SAW. Ini Jumatan di sini azannya berapa kali Kiai? Oh keren ya. Ikut sahabat Sayyidina Utsman, hadis Sahih Bukhari Muslim. Bukan berarti ente ikut Utsman atau ikut Rasulullah. Jangan begitu nanyanya. Su'ul adab sama Sayyidina Utsman, ya. Jadi panas. Kayaknya masjid ini masih panas bagian itu. Ya. Imam Shibli, imam yang hidup separuh hidupnya lebih di zaman salafus saleh, tapi wafatnya setelah itu. Ya. Imam Shibli wafatnya 334 Hijriah, semasa dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam apa tuh? Imam Asy'ari itu yang ngajarin sifat 20. Allah wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Masih belajar gitu nggak di Sunda Kelapa? Lah harus ada yang ngaji gitu. Lanjutannya Asmaul Husna. Lanjutan belajar sifat Allah, belajar apa? Al Asmaul Husna. Itulah inti daripada al-iman dan al-ihsan. Kalau kita rutin nanti kita ngaji itu aja ya. Insya Allah. Udah senang duluan. Imam Shibli mengatakan ihdhar makrahu walau fi qawlihi kulu washrabu. Hati-hatilah engkau wahai tuan, wahai laki-laki ataupun perempuan, dalam segala hal, meskipun dalam hal makan dan minum. Kulu washrabu. Apa maksud beliau berkalam begitu? Hati-hati walaupun dalam makan. Kalau orang awam, nah mau sampai kapan kita jadi orang awam? Itu hanya hati-hati di awal makan dan di akhir makan. Awal makan baca bismillah, akhir makan alhamdulillah. Tapi kata Imam Shibli, kalau engkau mau hijrah, hati-hati di saat makan. Hal anta ta'kul ma'ahu amla? Apakah engkau makan dan merasakan kebersamaan dengan Allah atau tidak? Apakah saat engkau makan, engkau berpikir nasikah yang mengenyangkan? Kalau orang berpikir nasi yang mengenyangkan, disitulah tumbuh sifat tamak.